Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Saya Amira Khairunisa, NIM 220301201401009 akan membahas lobak pada kesempatan kali ini. Nah, kira-kira kalian udah tahu nggak sih lobak itu apa? Kalau kalian mau tahu lebih tentang lobak, yuk kita ke slide selanjutnya. Nah, yang pertama, yuk kita mengenal taksonomi lobak. Nah, lobak itu domainnya dari Eukaryota. Kerajaannya Plantae, filumnya Spermatophyta, subfilumnya Angiospermae, kelasnya Dicotyledonea, ordonya Caparidaceae, familianya itu Brassicacea, genusnya Raphanus, spesiesnya Raphanus sativus, dan varietasnya Raphanus sativus varietas longipinatus. Nah, jadi lobak itu sayuran akar dari keluarga Brassicaceae atau Cruciferaceae yang masih satu keluarga dengan sayur kol atau sayur kubis yang memiliki banyak nutrisi untuk kesehatan tubuh dan dapat dimakan. Tanaman ini memiliki akar tunggang yang membengkak, berdaging seperti umbi, dan berwarna putih basi, sehingga inilah yang dikenal sebagai lobak putih. Tanaman ini berasal dari Tiongkok, sehingga tidak jarang disebut sebagai lobak Cina atau lobak oriental. Nah, istilah lobak itu biasanya digunakan untuk menyebut bagian umbi dari tanaman. Tanaman lobak berbentuk seperti wortel, memiliki kulit tipis berwarna putih dengan bagian dalam yang juga berwarna putih. Bentuk umbi memanjang dan bervariasi, mulai dari bentuk gemuk, ramping memanjang, hingga bentuk membulat dengan ujung runcing akibat arah perpanjangan akar. Tanaman lobak biasanya dapat tumbuh di dataran rendah dan di dataran tinggi. Biasanya itu pada ketinggian kurang lebih 1.100 meter di atas permukaan laut sampai 1.250 meter di atas permukaan laut. Nah, pada umumnya tanaman lobak siap dipanen pada umur 3-4 minggu untuk varietas genjah dan antara 8-14 minggu untuk varietas Cina. Pada tingkat ini, umbi masih lunak, tidak begitu getir, lunak dan renyah, dan biasanya sudah mencapai ukuran yang sesuai untuk pasaran. Lobak harus dipanen pada tingkat berikutnya. Cara pengolahan lobak. Nah, secara umum, pengolahan awal lobak itu dilakukan untuk menghilangkan getah tanaman yang terasa pahit. Jadi, lobak itu dia punya getah yang rasanya pahit dan sebelum dikonsumsi kita harus mengolah lobak agar rasa pahitnya itu hilang. Nah, proses pengolahannya itu dimulai dari pemilihan lobak yang berada pada usia muda, tidak terlalu tua, dan memiliki permukaan yang halus. Proses selanjutnya dilakukan dengan memotong daun dan pangkal umbi yang memiliki rasa pahit. Kemudian, dikupas dengan memperhatikan ketebalan kulit yang terkelupas, supaya lapisan pahit yang mengandung getah tidak tertinggal, serta tidak terlalu banyak membuang bagian dalam umbi. Lobak lalu dicuci sampai bersih untuk menghilangkan sisa getah dan direndam dengan air garam selama 30 menit untuk mengeluarkan sisa getah dalam umbi. Kemudian, setelah beberapa proses tersebut, lobak dapat diolah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah,
Kalian tahu nggak sih kalau lobak tuh ternyata punya senyawa bioaktif loh. Nah, jadi lobak itu mengandung vitamin C, antosianin, dan asam folat yang tinggi loh. Kandungan vitamin C pada lobak dapat dikatakan tinggi. Asam ascorbat yang dikandungnya rata-rata 139 mg per kilonya. Tetapi ketika dipanaskan secara konvensional selama 2 menit menggunakan microwave, kandungannya dapat berkurang menjadi 117 hingga 65 mg per kilonya. Sehingga dapat ditunjukkan bahwa setelah lobak dipanaskan selama 2 menit, kandungan vitamin C-nya akan berkurang sangat besar dan sisa vitamin C yang lebih rendah. Selain vitamin C, lobak juga mengandung kadar Fe sebesar 94-178 mg per kilogram. Setelah dipanaskan, jumlah ini menunjukkan bahwa meskipun lebih sedikit daripada kentang dan kol merah, lobak memiliki kandungan Fe yang berpotensi menambah zat besi dan bermanfaat bagi manusia. Nah, itu dia penjelasan lobak dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay